Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena atas berkat dan anugerahnya kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati para pimpinan lembaga pendidikan, serta seluruh rekan-rekanku yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan mengangkat tema membangun kepemimpinan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional dalam penata layanan. Hadirin yang saya muliakan, setiap kali kita mendengar kata kepemimpinan, apa yang terlintas di benak kita? Apakah jabatan atau kekuasaan? Namun, jika kita merenungkan kembali teladan Yesus Kristus, kepemimpinan sejati bukanlah tentang memerintah, melainkan tentang melayani. Di Matius 20 ayat 28, Yesus sendiri berkata, "Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ayat ini menjadi dasar utama kita, bahwa kepemimpinan Kristen sejatinya adalah penata layanan. Pendidikan Kristen memiliki panggilan yang sangat mulia, tidak sekedar pengalihan ilmu pengetahuan atau persiapan untuk dunia kerja semata, tetapi sebuah penata layanan, sebuah amanah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengurus apa yang menjadi miliknya. Namun, di zaman yang terus berkembang ini, tantangan dalam memimpin semakin beragam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita membangun kepemimpinan Kristen yang mampu menjawab tantangan zaman tersebut? Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk merenungkan 3 pilar utama dalam membangun kepemimpinan pendidikan Kristen, yaitu kepemimpinan yang komunikatif, inspiratif, dan profesional yang dijalankan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Poin pertama yang akan saya bahas adalah komunikatif. Seorang pemimpin pendidikan Kristen haruslah memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dan penuh kasih. Yesus Kristus bahkan berkomunikasi kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, dan bahkan kepada mereka yang menentangnya, selalu dengan cara yang membangun, menguatkan, dan menyentuh hati. Ia membuka ruang dialog, menghargai pendapat orang lain, dan mampu menyampaikan arahan dengan lugas dan menyejukkan. Dalam penata layanan, komunikasi yang baik menciptakan kepercayaan. Ketika pemimpin mampu menyampaikan visi pendidikan Kristen dengan jelas, maka seluruh komponen pendidikan, mulai dari guru, staf, siswa, hingga orang tua, akan memahami arah tujuan kita. Mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengerti mengapa hal itu harus dilakukan. Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat 29, "Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Inilah standar komunikasi kita yang mendatangkan berkat dan membangun iman. Pilar yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk menjadi sosok yang inspiratif. Dunia pendidikan saat ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari pergeseran nilai moral, pengaruh teknologi yang masif, hingga penurunan motivasi belajar dan mengajar. Di tengah situasi seperti ini, kehadiran pemimpin yang inspiratif adalah seperti cahaya di tengah kegelapan dan bahkan seperti penyejuk di tengah kekeringan. 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kekudusan." Kata "jadilah teladan" adalah kunci dari kepemimpinan yang inspiratif. Bayangkan jika seorang kepala sekolah selalu mengeluh, pesimis, dan hanya menunjuk kekurangan orang lain. Apakah orang akan betah bekerja bersamanya? Tentu tidak. Pemimpin yang inspiratif haruslah mampu melihat potensi yang ada pada setiap orang yang dipimpinnya, bahkan potensi yang mungkin belum disadari oleh orang tersebut. Ia memandang setiap siswa, setiap guru, dan setiap staf sebagai ciptaan Tuhan yang berharga,
dan memiliki talenta masing-masing. Dan poin yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah profesional. Menjadi profesional dalam penata layanan berarti kita melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Penuh persiapan, terstruktur, bertanggung jawab, dan menjaga integritas diri. Kolose 3 ayat 23 mengajarkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus menyadari bahwa menjadi pendidik Kristen adalah sebuah panggilan yang menuntut kompetensi. Kita wajib terus belajar, memperbaharui pengetahuan, dan meningkatkan kualitas diri agar tetap dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi anak-anak yang dipercayakan oleh masyarakat kepada kita. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, ketiga hal ini, komunikatif, inspiratif, dan profesional, ketiganya harus menyatu dalam satu landasan yang kokoh, yaitu penata layanan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Bilian Jawadi Lubis dari SD Nasrani 4 Medan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.